Diakon, suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari raya Santo Petrus dan Paulus hari ini, sejenak kita diajak untuk merenungkan dua soko guru atau pilar utama iman gereja yang tampil di hadapan kita, terutama sebagai saksi-saksi. Keduanya tidak pernah lelah mewartakan Injil dan juga melakukan perjalanan sebagai misionaris dari Palestina, tempat kelahiran Yesus, sampai ke Roma. Di sanalah mereka akan memberikan kesaksian mereka yang terakhir dengan mempersembahkan hidup mereka sebagai martir. Kalau kita menelusuri inti dari kesaksian tersebut, kita bisa melihat mereka sebagai saksi kehidupan, saksi pengampunan, dan juga saksi dari Yesus sendiri. Yang pertama, Petrus dan Paulus adalah saksi-saksi kehidupan. Namun bagaimanapun hidup mereka memang tidaklah serba rapi dan juga linear. Di satu sisi keduanya memang sangat religius. Petrus adalah salah seorang murid pertama Yesus. Sedangkan Paulus sangat bersemangat dalam membela tradisi nenek moyangnya, yaitu tradisi Yahudi. Namun di sisi lain mereka juga membuat kesalahan besar. Petrus pernah menyangkal Tuhan, sementara Paulus menganiaya gereja Tuhan. Dalam perjalanan hidup selanjutnya, mereka juga sangat tersentuh oleh pertanyaan Yesus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Petrus sedih mendengar pertanyaan Yesus, sedangkan Paulus dibutakan oleh kata-kata Tuhan. Bagaimanapun Yesus memanggil mereka dengan nama mereka masing-masing dan selanjutnya mengubah hidup mereka. Dan setelah semuanya itu terjadi, Yesus mempercayai mereka yang adalah para pendosa yang bertobat. Kita bisa saja bertanya, mengapa Tuhan tidak memilih dua saksi yang benar-benar jujur dengan rekam jejak yang bersih dan hidup yang sempurna? Mengapa harus Petrus, padahal ada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus? Mengapa Paulus dan bukan Barnabas? Di sini sesungguhnya ada pelajaran besar yang patut kita renungkan. Bahwasanya titik awal kehidupan Kristen bukanlah kelayakan kita manusia, melainkan rahmat Tuhan semata-mata. Tuhan hanya bisa melakukan sedikit dengan mereka yang menganggap dirinya baik, yang menganggap diri hebat, layak, dan sempurna. Setiap kali kita menganggap diri kita lebih hebat dan lebih baik dari orang lain, sesungguhnya itulah awal dari titik akhir yang tragis.
Sesungguhnya Tuhan tidak melakukan mujizat pada mereka yang menganggap diri benar, suci, tetapi pada mereka yang sadar akan segala kerapuhannya dan selalu membutuhkan uluran tangan Tuhan. Tuhan mencintai kita sesuai apa adanya kita dan bukan seturut apa seharusnya kita. Dia mencari orang-orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi yang siap membuka hati kepada Tuhan. Orang-orang yang transparan, yang terbuka di hadapan Tuhan, seperti Petrus dan juga Paulus. Petrus segera berkata kepada Yesus, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa." Dan Paulus menulis bahwa dialah yang paling kecil dari para rasul, bahkan yang tidak layak disebut rasul. Sepanjang hidup, mereka mempertahankan kerendahan hati ini hingga akhir. Petrus meninggal dengan cara disalibkan terbalik karena menganggap dirinya tidak layak meniru Tuhannya. Paulus selalu menyukai namanya yang berarti kecil, hinadina atau rendah hati, dan meninggalkan nama kelahirannya, yakni Saulus, nama raja pertama bangsanya. Keduanya memahami bahwa kekudusan hidup digapai bukan dengan mengagung-agungkan diri, tetapi dengan merendahkan diri. Kekudusan juga bukanlah sebuah kontes atau perlombaan, melainkan hal menyangkut mempercayakan kemiskinan diri sendiri setiap hari kepada Tuhan yang melakukan hal-hal besar bagi mereka yang rendah hati. Yang kedua, rahasia yang membuat Petrus dan Paulus bertahan di tengah kelemahan adalah pengampunan Tuhan. Karena itu mereka juga dapat disebut sebagai saksi pengampunan. Dalam kegagalan, mereka menemukan belas kasih Tuhan yang sangat kuat, yang memberikan kelahiran kembali kepada mereka. Dalam pengampunan Tuhan, mereka menemukan damai dan sukacita yang meluap. Mereka mungkin mengalami perasaan bersalah ketika mengingat kembali segala kegagalan yang pernah dilakukan. Petrus mungkin saja terus mengingat penyangkalannya terhadap sang guru. Demikian juga Paulus mungkin sering merasakan keraguan karena telah menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah. Secara manusiawi, mereka memang pernah gagal. Namun mereka menemukan cinta yang lebih besar daripada kegagalan mereka, serta pengampunan yang cukup kuat untuk menyembuhkan perasaan bersalah mereka. Hanya ketika kita mengalami pengampunan Tuhan, kita benar-benar mengalami kelahiran kembali. Dari pengampunan kita boleh bangkit lagi dan memulai hidup baru. Dalam pengakuan dosa, kita menemukan kembali siapa diri kita sesungguhnya. Yang ketiga, pada akhirnya Petrus dan Paulus adalah saksi-saksi bagi Yesus. Dalam Injil hari ini Tuhan bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawaban para murid memang menyinggung tokoh-tokoh dari masa lalu. Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Mereka adalah orang-orang luar biasa, tetapi semuanya sudah mati.
Sebaliknya Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias," yang artinya dia yang diurapi. Sebuah kata yang menunjuk bukan ke masa lalu, tetapi ke masa depan. Mesias adalah dia yang dinantikan. Dialah kebaruan yang membawa pengurapan Allah ke dunia. Yesus bukanlah sebuah masa lalu, tetapi masa kini dan juga masa depan. Dia bukanlah sosok yang jauh untuk dikenang, tetapi seorang yang sangat dekat, yang dapat diajak bicara secara intim oleh Petrus. Bagi mereka yang menjadi saksinya, Yesus lebih dari sekadar tokoh sejarah, tokoh masa lampau. Dialah pribadi yang hidup, dialah kebaruan masa depan dan bukan kenangan masa lalu. Dengan demikian, saksi bukanlah seseorang yang mengetahui cerita tentang Yesus, tetapi yang telah mengalami kisah cinta dengan Yesus. Seorang saksi pada akhirnya hanya menyatakan bahwa Yesus hidup dan dialah rahasia hidup. Saudara-saudari, sesudah mengatakan engkaulah Mesias, Petrus kemudian mengatakan anak Allah yang hidup. Hal ini berarti bahwa kesaksian muncul dari perjumpaan pribadi dengan Yesus yang hidup. Di pusat kehidupannya, Paulus juga selalu menggunakan kata yang sama, yakni Kristus. Bagi Paulus, Kristus bukan hanya sekadar teladan, bukan sekadar contoh atau titik acuan. Dialah hidup itu sendiri. Karena itu Paulus juga antara lain menulis, "Bagiku hidup adalah Kristus." Yesus adalah masa kini dan masa depan Paulus sedemikian rupa, sehingga dia menganggap masa lalunya sebagai sampah dibandingkan dengan pengenalan yang luar biasa akan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah kita juga memperbaharui perjumpaan pribadi kita dengan Yesus setiap hari? Kita mungkin saja sering penasaran tentang Yesus, dan karena itu selalu berusaha mencari informasi tentang Dia melalui berbagai referensi. Bagaimanapun, semuanya ini masih tetap berada pada tingkat apa kata orang. Sesungguhnya Yesus tidak terlalu tertarik dengan berbagai macam pendapat, juga dengan sejarah masa lalu, ataupun dengan data-data statistik. Dia tidak mencari editor agama, apalagi orang Kristen halaman depan, atau statistik. Dia mencari saksi yang setiap hari berkata kepadanya, "Tuhan, Engkaulah hidupku." Saudara-saudari, setelah bertemu dengan Yesus dan juga mengalami pengampunannya, para rasul memberi kesaksian tentang Dia dengan menjalani hidup baru. Mereka tidak lagi menahan diri, tetapi memberikan diri mereka sepenuhnya. Mereka tidak lagi puas mencari Yesus dengan setengah hati, tetapi merangkul satu-satunya ukuran bagi mereka yang mengikuti Yesus, yaitu kasih tanpa batas. Hidup mereka dicurahkan sebagai persembahan. Karena itu, saudara-saudari, hendaklah kita juga senantiasa memohonkan rahmat agar tidak menjadi orang-orang Kristen yang setengah hati, yang suam-suam kuku, yang membiarkan kasih kita menjadi dingin. Hendaklah kita menemukan kembali siapa diri kita yang sebenarnya melalui hubungan kita sehari-hari dengan Yesus dan melalui kekuatan pengampunannya. Sebagaimana kepada para murid dahulu, sekarang juga Yesus bertanya kepada kita, "Menurut kamu, siapakah aku ini?"
apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Karena itu marilah kita membiarkan kata-kata pertanyaan Yesus ini menembus hati kita dan menginspirasi kita untuk tidak puas dengan yang minimum, tetapi untuk mengincar dan meraih yang tertinggi, sehingga kita juga bisa menjadi saksi-saksi hidup bagi Yesus. Selamat, berbahagia, Profesiat, Dirgahayu untuk paroki Stasi Santo Petrus. Ya, ini tidak sengaja. Stasi Santo Petrus Haukoto yang hari ini juga merayakan pelindung bagi stasinya Santo Petrus. Tuhan memberkati. Amin.